Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa wa a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Wassalatu wassalamu ala Nabiina Muhammadin istafa wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil ma'wa wal aqibatu littaqwa amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi, yaitu masjidnya, dan majelis yang paling dicintai oleh Allah yaitu majelis ilmunya, yang merupakan taman-taman surganya Allah yang berada di dunia ini. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, ampunan untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema keteladanan agung dari sosok sahabat Nabi yang dikabarkan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Sosok manusia agung yaitu sahabat Umar bin Khattab, merupakan tokoh yang patut kita teladani, memiliki keutamaan dari sisi akhlak dan kepribadian. Dan sesungguhnya kita sangat memerlukan hari ini sosok keteladanan yang sempurna, yang tidak lain adalah keteladanan Nabi dan para sahabatnya. Di mana hari ini kita hidup di masa, di zaman di mana pergeseran nilai-nilai keteladanan itu sudah mulai hilang dan langka di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di era orang salah di dalam mengambil arah keteladanan. Apalagi anak-anak muda milenial hari ini lebih mengidolakan YouTuber daripada mengidolakan sahabat Nabi, ya. Lebih kenal dengan tokoh-tokoh yang hanya sekedar viral di media sosial, ya. Yang semua itu dibeli dengan milenial, walaupun tokoh yang digambarkan, yang diviralkan adalah tokoh yang hanya pandai nyinyir, yang hanya pandai lelucon, ya, yang hanya bisa mengcover K-pop dan seterusnya, ya, mewabah di tengah-tengah masyarakat, ya, dan itu menjadi kiblat baru, ya. Karena hari ini banyak orang hanya duduk manis di rumah, di hadapannya adalah YouTube, ya, yang ditonton adalah banyak sosok-sosok yang tidak bisa dicontoh, yang itu mempengaruhi kepribadian dan juga menanamkan nilai pada diri seseorang, sadar ataupun tidak sadar. Maka untuk itu kita hendaklah menghadirkan kembali keteladanan dari tokoh, ya, sahabat Nabi. Salah satunya adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sahabat Umar ini dikenal dengan sahabat yang sangat adil karena Allah, ya. Sahabat yang mengedepankan kebenaran daripada syahwat kepentingan, ya.
sahabat yang mendahulukan akhirat daripada kepentingan dunia, walaupun di masa Umar bin Khattab kekuasaan Islam itu hampir ya merambah seluruh dunia ya. Semua ditaklukkan ya. Timur maupun barat, sehingga melimpah ruah kekayaan umat Islam di waktu itu. Tetapi Umar sangat mewanti-wanti supaya umat Islam tidak kaget dengan melimpah ruahnya kekayaan, ghanimah, hasil ya daripada perjuangan para sahabat yang sudah tembus di barat maupun di timur ya, di Kufah maupun di Basrah maupun di Hijaz maupun di Syam maupun di Yaman, hampir seluruh dunia ya itu takluk di bawah kekuasaan sahabat Umar bin Khattab ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika para di Kufah ya atau berada di Basrah, waktu itu diwanti-wanti supaya umat Islam hidup bersahaja ya. Hingga mereka pun membangun rumah-rumah mereka hanya dari tumpukan ya, daun-daun rumbia ya. Jadi rumah mereka bukanlah dari tembok tetapi anyaman-anyaman dari daun ya. Yang mereka itu jadikan sebagai tempat tinggal ya. Mereka meminta izin kepada Umar ya, baik ahli Kufah maupun ahli Basrah. Mereka membangun rumah hanya dari kayu ya atau dari atap rumbia ya. Ketika minta izin kepada sahabat Umar ya, maka sahabat Umar bertanya ya, wa mal qasab ya, kayu apa atau daun apa yang akan kalian gunakan untuk rumah? Qalu al-ikrish idza rawiya qassaba fasara qasban ya, yaitu semacam tumbuhan ya. Jadi al-ikrish itu dulu di zaman sahabat Umar itu tumbuhan ya, yang tumbuhan itu bisa dijadikan sebagai atap ya, ataupun bahan untuk bangunan. Jadi di zaman Umar ketika para sahabat ingin membangun rumah ditanya, kamu mau bangun rumah dari apa? Katanya, dari kayu, dari bahan pepohonan. Bentuknya seperti apa? Ditanya Umar, karena Umar khawatir nanti para sahabat bikin rumahnya terlalu mewah. Kata Umar, silahkan ya. Akhirnya penduduk Kufah dan penduduk Basrah yang sekarang Baghdad itu ya, mereka membangun atap rumahnya dari kayu dan bangunannya juga dari kayu. Tidak lama kemudian terjadi kebakaran ya. Terjadi kebakaran di Kufah dan juga di Basrah ya. Sehingga ada 80 lebih rumah yang terbakar. Itu adalah rumah para sahabat ya. Sehingga salah satu di antara mereka yaitu sahabat Sa'ad melapor kepada Umar supaya izinkan kami bil laban, dari adukan tanah liat ya. Tembok lah kalau sekarang itu, izinkan kami untuk membuat rumah tembok, karena ketika kami membuat rumah dari kayu itu ternyata terbakar. Apakah engkau mengizinkan ya? Maka kata sahabat Umar, jadi pertama para sahabat yang ada di Kufah dan Basrah, yang mereka sudah bisa menaklukkan Kufah dan Basrah ya, mereka punya ghanimah, mereka punya harta, tapi dari kayu, ternyata dari kayu kebakar. Mereka minta izin Umar supaya rumahnya dibangun dari tembok ya, bil labin ya, dengan tembok atau dengan labinah ya, dengan bata lah kalau sekarang itu ya. Kata sahabat Umar, silahkan, karena itu kebutuhan kalian. If'alu wala yazidati abiyad.
silahkan kalian bangun rumah dari tembok, tetapi jangan lebih dari 3 kamar katanya. Jangan lebih dari 3 kamar. Wala tatawwalu fil bunyan, dan jangan terlalu tinggi bangunannya. Jangan terlalu berlomba-lomba dalam masalah meninggikan bangunan. Coba jamaah sekalian. Jadi sahabat Umar pertama hanya mengizinkan rumah dari kayu. Ternyata terbakar. Supaya nggak terbakar, mereka minta izin terbuat dari tembok. Sahabat Umar ya kemudian mengizinkan, tetapi mensyaratkan jangan lebih kamarnya dari 3 kamar katanya. Khawatir mubazir begitu. Sahabat Umar itu tidak mau umat Islam ya terlalu bermegah-megahan, bermewah-mewahan di dalam masalah bangunan, dan jangan terlalu ditinggikan bangunannya. Walzamu as-sunnah talzamukum ad-daulah. Ingat kata sahabat Umar, kalian memimpin Basrah, memimpin Kufah, cocokkan dengan sunnah Nabi. Jangan tergoda dengan kenikmatan dunia, ya, kenikmatan ghanimah, ya, kenikmatan kesempatan, ya, melimpah ruahnya sumber daya alam, ya. Tetaplah kalian menjaga sunnah Nabi. Talzamukum ad-daulah, maka negara itu akan kokoh ketika kalian mencocokkan dengan sunnah Nabi, ya. Dan itu benar jamaah sekalian. Kenapa negara-negara itu bisa roboh? Karena perilaku pejabatnya, ya, perilaku pemimpinnya yang mereka mendahulukan daripada budaya glamor atau mendahulukan daripada kemewahan, ya, daripada mementingkan perilaku yang itu dicocokkan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pesan sahabat Umar kepada masyarakat Basrah dan Kufah waktu itu, ilzamu sunnah talzamukum daulah. Selama kalian itu masih menjaga sunnah Nabi, maka negara itu akan tetap utuh, ya. Negara itu akan langgeng, ya. Negara itu akan kokoh berdiri selama kalian mendirikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini Umar tidak ingin pejabat-pejabat yang ada di Basrah ataupun Kufah dari kalangan sahabat yang diamanai sebagai gubernur waktu itu jangan membangun rumah melebihi dari 3 kamar dan jangan terlalu meninggikan bangunan, ya. Kenapa sahabat Umar itu menegur seperti itu? Karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah di Madinah, sahabat Umar juga melihat itu. Nah, lewat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di satu rumah sahabat Ansar yang mewah, yang ada kubah di atas rumahnya. Maka Nabi mengingkari itu. Ini rumah siapa? Ya, ini sahabat fulan, 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 ya Rasulullah. Ya. Nabi diam, dan setiap kali si fulan yang punya rumah itu salam kepada Nabi, Nabi tidak pernah menjawab, ya. Akhirnya dia penasaran, kenapa Nabi tidak mau menjawab salamku, katanya. Karena Nabi mengingkari rumahmu, katanya, yang terlalu berlebihan, yang ada kubahnya. Mendengar itu, esok harinya kubahnya langsung dirobohkan, ya. Karena sahabat Ansor paham Nabi tidak ridho, ya, tidak rela berlebihan seperti itu. Dirobohkanlah. Esok harinya minta maaf itu sahabat Ansor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Prinsip inilah yang kemudian diterapkan oleh sahabat Umar untuk para sahabat yang lainnya ketika beliau menjadi seorang khalifah. Supaya apa? Umat Islam tidak kaget, ya, dengan sumber daya alam yang melimpah untuk kepentingan pribadinya, ya. Dengan cara mendirikan bangunan yang mewah dengan kepentingan pribadi, ya. Ya. Maka pesan sahabat Umar tadi itu jangan meninggikan bangunan dan jangan melebihi kapasitas rumahnya. Jangan lebih daripada 3 kamar, ya. Sesuai kadar lah kata sahabat Umar, ya. Kemudian sahabat bertanya, wa mal qadru, kadarnya seperti apa wahai sahabat Umar? Qala, sahabat Umar menjawab, mala yuqarribukum minas saraf wala yukhrijukum minal qasdi, ya. Yaitu kadarnya adalah jangan mendekati berlebihan dan juga jangan keluar dari kekurangan. Jadi tengah-tengah gitu. Jadi jangan sampai
membangun itu yang terlalu mewah, berlebihan, dan juga jangan terlalu miskin gitu ya. Jangan terlalu dianggap terkesan terlalu fakir. Tengah-tengah, nah itu. Kata sahabat Umar itu namanya wamal qadru, bagaimana kadar yang pantas tadi, tengah-tengah. Tidak saraf ya, tidak berlebihan ya, dan juga tidak terlalu kekurangan ya. Makanya tadi sahabat Umar membatasi 3 kamar dan tidak terlalu ditinggikan atas nama bangunannya tadi ya. Nah, ini sahabat Umar mengajarkan kepada kita supaya umat Islam itu memiliki budaya bersahaja ya. Karena itu memang sesuai dengan firman Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, orang mukmin itu, ibadur rahman itu ya, ketika mereka menginfakkan, menggunakan hartanya ya, mereka tidak terlalu berlebihan ya. Tidak mubazir ya. Wa lam yaqturu, dan juga tidak terlalu kikir ya. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka berada di jalur tengah ya. Berada di jalur yang tengah ya, tidak terlalu terkesan mewah dan juga tidak terlalu terkesan miskin ya. Ya, tidak terlalu terkesan miskin. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari sahabat Umar bin Khattab. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari sahabat Umar bin Khattab ini adalah pelajaran di mana masalah prinsip hidup ya. Di dalam masalah prinsip hidup. Dalam masalah prinsip hidup itu bagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, tentang riwayat sahabat Umar ini. Umar ketika hidup itu memiliki 3 prinsip ya, memiliki 3 prinsip. Beliau mengatakan laula thalath la ahbabtu an akuna qad laqaitullah azza wajal. Kalau bukan karena 3 perkara, saya sudah kepingin mati saja ya. Saya sudah kepingin mati ketemu Allah ya. Untuk apa saya hidup katanya? Laula an adha'a jabhati lillah. Kalau bukan karena aku meletakkan nih keningku di tanah, sujud karena Allah. Jadi kalau hidup kalau bukan untuk sujud karena Allah, untuk apa hidup ya? Karena kebanyakan orang itu hidup hanya untuk makan terkadang, hanya untuk ngisi perut ya. Kata Umar tidak. Kalau seandainya bukan kening ini yang nempel ke tanah, sujud karena Allah, untuk apa saya hidup? Mending saya mati. Itu prinsip yang pertama. Bahwa hidup itu adalah ibadah. Hidup itu adalah meletakkan kening di tanah, sujud karena Allah. Yang kedua kata Umar, prinsip saya adalah wa ajlisa fi majalis ya. Kalau bukan karena saya duduk di satu majelis, yaitu majelis ilmu, yuntaqa fiha thayyibul kalam kama yuntaqa fiha thayyibut tamr. Kalau bukan karena saya duduk di majelisnya orang saleh, majelis ilmu, di mana di dalam majelis orang saleh, di majelis orang ilmu, di situ direbutkan berlomba-lomba orang mendapatkan manisnya hikmah, manisnya kalam, manisnya nasihat. Sebagaimana di luar sana orang merebutkan manisnya kurma, artinya manisnya dunia. Di luar sana orang rebutin ya sampai berdarah-darah masalah urusan dunia, masalah urusan perut. Buka adalah hidup saya itu maunya hidup di majelis ilmu, majelis orang saleh. Di situ yang direbutkan adalah kebaikan gitu. Orang berlomba-lomba merebutkan manisnya nasihat, manisnya iman ya. Sebagaimana para ahli dunia, pecinta dunia, mereka merebutkan manisnya dunia, manisnya kurma. Nah itu. Jadi yang kedua adalah majelis ilmu. Nah ini prinsip Umar bin Khattab. Jadi kalau bukan karena majelis ilmu, ngapain saya hidup katanya ya. Jadi yang pertama adalah kalau bukan karena keningku ya nempel di tanah untuk sujud karena Allah. Yang kedua kalau bukan karena aku duduk di majelis ilmu ya untuk mendengarkan manisnya nasihat ya. Dan yang ketiga kalau bukan wa an asira fi sabilillah. Kalau bukan aku berjalan di atas jalan Allah. Ya ngapain saya hidup kalau bukan untuk 3 ini?
sujud ya karena Allah, bermajlis ilmu, dan yang ketiga adalah berjalan di atas jalannya Allah. Jadi berjuang di atas jalan Allah. Ya. Jadi hidupnya bukan untuk makan, hidupnya bukan untuk numpuk-numpuk kekayaan, hidupnya bukan untuk mengejar popularitas, ya. Bukan karena urusan duniawi, tapi tiga-tiganya ini adalah urusan ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah prinsip ya. Prinsip Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu seakan-akan itu sama sekali nggak ada greget terhadap dunia itu ya. Karena memang prinsipnya tiga ini, nggak tergoda sama sekali. Padahal ya kekuasaan ada di tangannya, kekayaan melimpah ruah di depan matanya. Tapi Umar bin Khattab senantiasa meninggalkan itu syubhat ataupun syahwat dunia demi apa? Untuk meningkatkan keimanannya. Ya. Pernah dikisahkan ya, ketika didatangkan dari Bahrain ya. Jadi para sahabat waktu itu ya, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan para sahabat yang lainnya datang dari Bahrain ya, dengan membawa banyak sekali harta ya. Yaitu apa? Salah satunya adalah didatangkan berupa misik ya. Miskun wa ambar ya, minal Bahrain. Ya. Jadi dulu itu salah satu favorit di kalangan para sahabat. Salah satu hadiah yang favorit itu adalah hadiah parfum ya. Misik ya. Makanya Nabi sendiri itu tidak pernah menolak hadiah kalau itu berupa parfum atau misik ya. Ya. Nah ini didatangkan dari luar negeri ibaratnya, dari Bahrain. Ya. Didatangkan kepada Umar bin Khattab. Ya. Ya. Didatangkan. Maka apa yang dikatakan oleh Umar? Wallahi lawaditu anni wajadtum ra'atan hasanatal wazni tazinu li hadat tib hatta uqsimahu bainal muslimin. Jadi pertama kali itu hadiah ya, berada di hadapan sahabat Umar itu yang dipikirkan itu bukan wah ini untuk saya, bukan. Tapi yang dipikirkan itu bagaimana cara baginya ini untuk umat Islam. Ya. Jadi sama sekali kepentingan pribadinya itu sudah dimatikan, di off. Yang di on-kan itu adalah untuk kepentingan umat Islam. Jadi kalau seandainya ya, saya mampu bisa membaginya, ada orang yang bisa menimbang ya, secara betul ya, secara tepat ya, per liternya atau per ya, milinya dari minyak misik tadi itu ya, saya akan suruh dia untuk membagi secara adil kepada setiap rakyatku, setiap kaum muslimin. Dan ternyata kebiasaan yang bisa menimbang secara tepat itu dulu adalah para sahabiyah ya, para wanita. Nah, di antara para wanita sahabiyah ya, yang terkenal ahli di dalam menimbang sesuatu tepat, tidak ada selisihnya ya, adil, itu ternyata istri Umar sendiri gitu. Ya, istri Umar sendiri. Ya. Maka ya, kata istrinya ya, istri Umar namanya Atikah ya. Ana jayidatul wazni, fahalumma azin lak. Orang kan tahu kalau yang ahli nimbang itu kan saya katanya. Ya serahkan aja ke saya yang bagi, saya yang nimbang langsung. Ibaratnya itu istri khalifah, ya ibu negara begitu. Ya. Kata Umar lah tidak. Loh kenapa tidak kata istrinya? Ini akhsha an ta'khudhihi fataj'alihi hakadha. Ya. Jadi saya khawatir juga ya. Khawatir nanti kamu ketika pas nimbang-nimbang, kamu coba-coba dipakai untuk apa? Diusapkan di pelipismu atau di lehermu dan seterusnya. Nyoba-nyoba, itu nggak boleh bagi Umar. Ya, saking adilnya, khawatir. Saya khawatir kalau kamu nanti malah
nyoba-nyoba engkau usapkan melalui jarimu di pelipis ya, atau menyentuhnya untuk lehermu supaya wangi dan seterusnya. Ya. Fadlan 'alal muslimin, saya khawatir itu malah mengambil hak dari umat Islam. Itu saking adilnya sahabat Umar itu, enggak khawatir itu. Padahal istrinya itu memang ahli dalam masalah timbangan ya. Itu pun khawatir kalau nepotisme ya. Khawatir kalau itu adalah oh ini istrinya Umar ya. Nanti jangan-jangan malah ada prasangka ini dipakai untuk apa? Hanya dicoba-coba ini dan seterusnya. Makanya kata Umar, tidak, kamu tidak boleh katanya. Inilah saking adilnya, kehati-hatiannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya. Sampai seperti itu jamaah. Pernah juga sahabat Umar itu membagikan masing-masing sahabat mendapat bagian satu potong kain. Semuanya, karena Umar itu tidak membedakan antara dirinya dan rakyat. Apa yang dimakan rakyat, apa yang dipakai rakyat, itu yang dipakai Umar. Tidak ada kelas khusus. Ya, di dalam perspektif Umar itu tidak ada. Ketika semua dibagikan satu potong, semuanya kebagian. Maka ketika semua kebagian, Umar naik mimbar. Ya, Isma'u wa'u. Silahkan saya mau bicara, didengarkan. Ya. Ada salah satu masyarakat yang berdiri menolak. La sam'a wa la ta'ata. Nggak mau dengar saya nggak mau taat katanya. Ya. Jadi masyarakat kritis ya. Lah kenapa kamu tidak mau dengar, tidak mau taat? Ya. Anda mengambil 2 potong, sementara kami 1 potong kain katanya. Nah, kritis itu masyarakat ya. Mereka kritis, mengkritik Umar. Anda mendapat 2 potong kain, sementara kami cuma 1. Maka kata Umar, wahai Abdullah, kum. Jadi anaknya namanya Abdullah bin Umar. Kum, kamu sini nak, kamu nak. Itu jelasin orang. Akhirnya dijelasin sama putranya, wahai kaum muslimin, betul, Umar mendapatkan 2 potong kain. Yang 1 kain itu kok milik saya katanya, itu jatah saya kasihkan ke bapak, ke Umar, karena Umar itu badannya tinggi, badannya besar, jadi nggak muat kalau 1 kain. Jadi baru paham itu, ternyata Umar memang dapat 1 potong kain, mendapat 2 itu gara-gara itu pemberian dari siapa? Anaknya. Baru sahabat yang protes tadi itu, silahkan kami dengar dan kami taat katanya. Sampai seperti itu jamaah sekalian ya, bagaimana keadilan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan itu banyak sekali kisah ya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Pernah ketika para sahabat membawa hadiah ya, mendapatkan hadiah dari Azerbaijan ya. Itu ketika itu para sahabat mendatangkan 1 kotak ya, al-khabis ya. Khabis itu kalau zaman dulu itu semacam makanan manis ya, al-halwa ya. Manisan yang secara khusus dibuat dari kurma kering dan juga minyak samin gitu ya. Dan itu termasuk oleh-oleh yang istimewa dari daerah Azerbaijan ya. Kemudian dikirimlah 1 kotak gitu ya, 1 wadah gede ya, 1 paket gitu ya, yang sangat besar ya. Artinya memang dikhususkan untuk dikirim kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Setelah itu kiriman sampai kepada sahabat Umar, ya, maka beliau berkata, ya, kullul muslimin min hadza fi rahlihi ya. Apakah kalian ini kalau kaum muslimin yang lainnya sudah kenyang, artinya sudah mendapati makanan ini ya, manisan ini? Qala la. Ya, kata utusan tadi yang mengirimkan paket ke Umar ya, tidak, kami hanya mengkhususkan untuk Umar katanya. Kata Umar, fala hajata lana fi. Kalau begitu saya juga enggak perlu, balikin lagi. Ya, balikin lagi ya. Kemudian Umar tsumma kataba ilaihi, kemudian
kiriman tadi itu ditulis surat, ya. Amma ba'd falaisa min kaddi abika wala min kaddi ummika, ya. Fa asba'ul muslimina mimma tashba' minhu fi rahlik, katanya. Ya. Kita ini sama-sama, katanya. Kata Umar, ini kita sama-sama. Kalau kalian lapar, kita lapar. Kalau kalian kenyang, ya kita kenyang. Ya kenapa harus saya sendiri, katanya. Ya. Bukankah kalian itu sedang dalam safar? Ya. Kalian lebih berhak, katanya. Akhirnya itu dikembalikan lagi itu, ya, kiriman tadi itu, supaya dibagi-bagi secara merata, ya, kepada seluruh kaum muslimin yang membawa oleh-oleh itu dari negeri Azerbaijan, ya. Ini jamaah sekalian, bagaimana Umar itu sama sekali tidak pernah mementingkan, ya, untuk dirinya sendiri, ya. Sehingga pantas kalau adil itu, ya. Orang nggak adil itu kan karena banyak kepentingan, ya. Banyak syahwat, ya. Kepingin kaya cepat secara instan, ya. Kepingin hidup yang lebih mudah, yang lebih mewah, ya. Itu yang membuat ada transaksi hukum, ya, jual beli hukum, ya. Jual beli keadilan dan seterusnya. Kalau di mata Umar nggak berlaku itu. Sahabat Umar ini, ya, tidak butuh, ya. Sahabat Umar itu tidak tergoda, tidak terbesit sedikit pun, karena prinsip hidupnya tadi itu laulaan asira fi sabilillah, hidupnya hanya untuk berjalan, berjuang, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya seperti itu, ya. Makanya, ya, sahabat Umar dia manusia kayak rakyat biasa aja begitu, ya. Pernah sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, ya, pernah menghadap, ya. Waktu itu Umar bersama para sahabat yang lain. Nah, di tengah-tengah para sahabat itu, ya, baina aidihim al-qisa', ya, ada satu wadah, ya. Fada'ani Umar fa'ataituhu, ya. Wadah makanan maksudnya, ya, mereka ada makanan, ya, di satu wadah yang bisa dinikmati. Fada'a bi khubzin ghalidhin wa zait, ya. Kemudian Hudzaifah ini secara khusus dipanggil, kamu sinilah. Padahal sahabat yang lain itu tadi mereka itu sedang menikmati makanan-makanan, ya, yang sudah dikemas itu, ya. Artinya makanan enak lah itu, ya. Tapi khusus Hudzaifah, kamu sini tak tunjukin, ya. Akhirnya ditunjukin makanan yang dikonsumsi oleh sahabat Umar, yaitu bi khubzin ghalidhin, roti yang keras, ya. Wa zait, dicampur sedikit dengan minyak, ya, atau zait itu, ya. Qala qultu lahu amana'tani an akula minal khubz wal lahm. Sementara sahabat yang lain itu pada makan roti plus daging. Umar hanya roti plus minyak samin saja gitu. Ketika sahabat Hudzaifah dipanggil tadi, apakah engkau menghalangi kami, ya, supaya tidak makan daging dan roti tadi? Wada'utani ala hadza, engkau manggil untuk ini? Qala, Umar menjawab, enggak, saya enggak mau nyuruh kamu supaya makan roti sama minyak saja. Ana da'autuka ala ta'ami, ana ingin ngasih tahu, ya, saya hanya ingin ngasih tahu, ya, bahwa makananku itu ini, ya. Ini makananku. Fa amma hadza fa ta'amul muslimin. Adapun yang ini, yang roti plus daging, itu makanan kaum muslimin. Adapun makananku adalah roti plus minyaknya saja gitu, enggak ada dagingnya. Nah, ini menunjukkan zuhudnya, ya. Jadi zuhudnya sahabat Umar bin Khattab, ya. Jadi tidak pamer dengan kemewahannya, dengan makanannya dan seterusnya, ya. Saking zuhudnya, ya. Yang dipikirkan bukan perutnya tapi perut kaum muslimin, ya. Kaum muslimin, ya. Sampai itu, ya, putrinya protes, ya. Melihat bapaknya seperti itu, protes, ya. Yaitu Hafsah, protes. Ya. Dia bilang kepada ayahnya, ya Amirul Mukminin, lau labista thawban huwa alyanu min thawbik wa akalta ta'aman huwa atyabu min ta'amik faqad wasa'allahu minar rizki wa aktsara minal khair. Wahai Amirul Mukminin, mbok ya engkau seandainya
memakai baju yang lebih lembut, ya, makan makanan yang lebih lembut, ya. Kan bisa, kan sungguh Allah itu telah meluaskan rizkinya. Artinya putrinya ini mengingatkan bahwa kekuasaan Umar itu ke seluruh dunia memang. Presidennya orang seluruh dunia. Karena seluruh Barat dan Timur itu takluk di bawah kekuasaan Umar. Ya. Sampai Romawi pun takluk waktu itu. Ya. Bukankah Allah itu telah melapangkan rizki, ya, dan telah melapangkan banyak kebaikan. Ya. Maka kata Umar, inni sa'ukhsimuki ila nafsik. Ya. Kalau kamu punya argumen itu, aku akan debat kamu, kata Umar. Amma tadhkurin, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqa min syiddatil aish. Apa kamu tak ingat, katanya, bukankah Rasulullah itu dulu kehidupannya berat, ya. Kehidupannya berat. Sampai Umar dulu pernah menangis ketika melihat Rasulullah bangun tidur, ya, bekas tikarnya nempel di pipi beliau. Bukankah Rasulullah berat dulu hidupnya, katanya. Itu kalimat itu diulang-ulang oleh Umar, famazala yudzakiruha hatta abkaha, sampai Hafsah pun menangis, ya. Faqala laha, ya. Maka Umar berkata kepada putrinya Hafsah tadi, in qultu laki dzaka inni wallahi la in istata'tu la usyarik kunnahuma, ya. Bimithli aishihima asyadid la'alli adraku ma'ahuma aisyahuma ar-rakhi, ya. Demi Allah, kata sahabat Umar, ya. Ya, kalau seandainya aku mampu, ya, untuk bisa mengikuti jejak kehidupan kedua manusia mulia, yaitu sahabat Abu Bakar dan juga Rasulullah. Artinya dua orang sebelum Umar, yaitu Rasulullah dan sahabat Abu Bakar, ya. Yang mana kehidupan keduanya adalah berat, ya. Ya. Barangkali saya bisa senantiasa istiqomah untuk meniru keduanya, ya. Ya memang seperti ini, katanya. Seperti ini, ya. Prinsip hidup, ya, mengikuti jejak Rasulullah dan juga jejak sahabatnya sebelumku, yaitu sahabat siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Ya. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kemuliaan sahabat Umar bin Khattab, ya. Yang terakhir, ya, yang terakhir sahabat Umar, ya, pernah, ya, sakit perutnya, ya, sakit perut. Dan beliau meletakkan tangannya di perutnya tadi. Salah seorang sahabat bertanya, malaka ya Amirul Mukminin, ada apa wahai Amirul Mukminin? Faqala, maka Umar menjawab, ta'amun ghalidh, ya, makanan yang kasar, ya. Akaltuhu udhitu minhu, ya, sehingga membuat aku, ya, sakit, ya, membuat perutku menjadi sakit. Kemudian kultu, ya, sahabat ini, perawi hadis ini, ya, berkata, ya Amirul Mukminin, inna aulan nasi bil mat'am al-layyin wal malbas al-layyin la anta, ya. Wahai Amirul Mukminin, sungguh orang yang berhak untuk memakai baju yang paling bagus, ya, makanan yang paling bagus, ya engkau kan presiden, engkau kan khalifah. Mendengar itu, apakah Umar langsung senang gitu? Fatana wala usayyatan faqara bi ra'si. Akhirnya Umar mengambil tongkat, ya. Jadi tapi bukan tongkat besar, ya. Makanya di tasghir usayyah itu tongkat kecil itu, ya. Segede pulpen ginilah paling, ya. Kemudian faqara bi ra'si, kepalaku dipetuk-tuk gitu, ya. Kamu ngomong apa tadi, ya? Ya. Ya. Jadi Umar digitukan, ya, malah saya diketuk kepala saya, katanya, ya. Jadi sahabat tadi maunya nasihatin supaya Umar itu
agak mewah dikit lah ya gitu ya. Malah saya diketuk saya pakai, kamu tahu nggak ya, perumpamaan aku dan perumpamaan mereka. Artinya aku sebagai khalifah, presiden, dan mereka sebagai rakyat. Tahu nggak perumpamaannya kalian? Ma mithluka wa mithlaum. Ya. Kata Umar, masalu qaumin aradu safaran fadafa'u nafaqatihim ya ila rajulin wa qalu anfik 'alaika wa 'alaina afalahu an yasta'thira 'alaihim. Ya. Jadi kita ini, kata-kata Umar, orang hidup itu antara saya dan mereka, antara saya sebagai khalifah dan mereka sebagai rakyat, itu ya sama perumpamaannya seperti seorang atau rombongan kaum yang sedang melakukan safar. Nah, di tengah safar mereka kemudian lapar, buka bekal, ya. Bekal itu akhirnya dibagi bareng-bareng masing-masing, ya. Ya, supaya sama-sama hidup, ya, supaya sama-sama seragam, supaya sama-sama bareng menempuh perjalanan. Ya itu perumpamaan. Apa bedanya? Jadi nggak ada bedanya. Mana yang lebih hebat? Nggak ada. Mau sama-sama kita jalan. Kalau lapar-lapar semua, makan-makan semua. Ya itulah perumpamaan saya dengan mereka. Ya kenapa saya harus paling top dari sisi penampilan, paling top dari sisi makanan? Tidak, kata sahabat apa? Umar itu menunjukkan betapa hebatnya, mulianya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai doa beliau itu ya, doa beliau ya. Beliau panjatkan adalah Allahumma innaka ta'lam anni lam arzuquhu. Itu memakmurkan rakyatnya sampai beliau sumpah kalau seandainya ada himar, ada keledai mati ya di pinggir sungai ataupun di pinggir laut merah ini, kalau ada keledai mati, ya, wallahi sayus'alu Umar, demi Allah nanti Umar akan dimintai tanggung jawab oleh Allah. Keledai nggak ada yang kelaparan di zaman Umar. Walaupun demikian beliau mengatakan, ya Allah, bukan aku yang memberi rizki kepada mereka. Walan asta'tsiru alaihim, dan bukan aku yang lebih hebat daripada mereka. Illa an adha yadayya, kecuali aku meletakkan tanganku ma'a aidihim, bersama tangan mereka, fi ta'amihim, bareng di meja makan mereka, ya. Wa qad khiftu an taj'alahu naran fi batni Umar. Ya Allah, saya khawatir kalau toh salah makan, engkau jadikan api di perutnya Umar. Nah, ini pemimpin mana yang masih tersisa seperti ini ya ikhwah ya. Inilah yang manusia yang jarang disebutkan, ya jarang diviralkan ya, sehingga hari ini orang melihat dan meneladani ya, media sosial yang terkadang omongan, ucapan yang tidak bisa dipegang ataupun sangat kasar ya, ataupun tidak bisa memberikan keteladanan, sehingga mempengaruhi ya psikologi masyarakat ya, yang itu malah menjadikan kesenjangan di tengah-tengah manusia. Nah, ketika kita sebut sahabat Umar ini dan bisa meneladaninya, sungguhlah dunia ini bisa adil ya, sungguhlah negeri, sungguhlah satu tatanan masyarakat bisa menjadi harmonis ya, ketika memang ada figur, ada contoh yang bisa dicontoh di tengah-tengah umat ini. Mudah-mudahan kita semua